Halo teman-teman, kita akan mencoba melanjutkan materi coroutine kita ya. Sekarang kita sampai di coroutine dispatcher. Jadi secara singkat itu, dispatcher pada coroutine digunakan untuk memilih nih thread mana sih yang mau kita pakai, karena yang udah kita ketahui bareng-bareng di video sebelumnya ya. Kalau coroutine ini berjalan di dalam sebuah thread, maka dia tuh perlu memilih nih thread mana yang akan dipakai untuk menjalankan prosesnya gitu. Pertama itu ada dispatcher atau default. Ini builder standar yang dipakai oleh asynchronous dan launch. Jadi kalau teman-teman nggak menuliskan secara eksplisit, maka si coroutine ini akan memilih secara defaultnya gitu. Berikutnya ada dispatcher.io. Jadi ini digunakan untuk menghandle pemblokiran pada operasi input output ya. Jadi kalau di input output itu ada yang namanya bottlenecks ya. Jadi itu perlu dicegah atau diatasi menggunakan dispatcher.io. Jadi kalau teman-teman itu ada proses yang melibatkan operasi input output, misalnya membaca data dari memori, maka teman-teman mungkin perlu menggunakan dispatcher.io untuk menghindari masalah pemblokiran pada operasi input output itu. Oke, berikutnya ada namanya dispatcher unconfined. Jadi dispatcher ini digunakan untuk proses ya sampai titik penangguhan. Misalnya nih, ada proses A terus dia dipanggil di proses B, maka si proses A ketika dihentikan oleh proses B, maka dia akan berpindah ke proses B atau ke thread B gitu. Misalnya gini nih. Ini ada proses ceritanya kita pakai di sini dispatcher.confined. Pertamanya tuh dia berjalan di thread main nih di sini kalau di hasil runnya ya. Kemudian dia dikasih penangguhan di delay function ya. Nah, ketika dilanjut lagi maka dia akan berpindah ke thread default executor sebagai default dari si delay ini dipanggil gitu, maka dia tuh akan berpindah ke sana gitu. Nah, dalam thread juga ada namanya builder ya, builder thread, ada single thread context. Jadi teman-teman bisa membuat sendiri atau membuat si coroutine ini berjalan pada thread yang sama, jadi dia tuh nggak berpindah-pindah thread gitu. Nanti kita coba bareng-bareng ya codingannya, cuman setelah saya jelasin teorinya dulu. Oke, berikutnya ada namanya builder thread pool. Jadi ini tuh dispatcher yang memiliki beberapa thread sekaligus. Selain di sini kita ada bikin 3 thread dengan nama mypool, dan proses yang berjalan di sini dia akan berjalan di 3 thread ini secara bergantian nih. Mana yang lebih optimal atau mana yang lagi nganggur, maka dia akan dijalankan terlebih dahulu gitu. Oke, ini coba kita buka itu dulu ya, buka IntelliJ IDE-nya. Ini saya belum buka ternyata. Jadi kalau sebelumnya kita menggunakan Kotlin Playground ya, tapi kita sekarang beralih ke IntelliJ IDE karena kemarin ada error dan sekarang udah mungkin dibenahi sama developernya, jadi udah bisa lagi. Bentarnya lagi onloading. Oke, ini udah buka projectnya. Oke, kita coba bikin function baru aja di sini. Ini udah tak bikin sebelumnya sih. Oke, di sini kita coba ya. Kita coba dari yang karena ya. Kita coba di dispatcher unconfined. Teman-teman kalau mau nyoba yang IO sama default silakan aja, cuman saya mau nonton di sini aja. Dan di sini coba teman-teman bikin ya, misalnya ya ini dihapus dulu.
Oke, kita bikin unboxing di sini sebagai Kotlin buildernya. Di sini kita perlu menuliskan tipe balikannya unit gini. Oh, bentarnya loading Gradle ya. Ini agak lama nih kayaknya nih. Oke, udah kelar Gradle-nya. Oke, coba kita di sini bikin launch gini. Launch. Dan nah di sini kita pakai parameter ya. Di sini tuliskan aja dispatcher gitu. Dispatcher titik unconfined. Dalam kolom berawal ini kita isikan dan coba println gitu ya. Println apa nih? Starting and ini coba kita panggil nama thread yang menjalankan proses di sini. Apa yang thread titik dan current thread ya, titik name gitu. Kemudian ketika kita delay di sini, misalnya 1 detik ini, dia akan berpindah ke dalam thread delay itu, thread yang menjalankan proses delay itu. Ada summing in thread dot current thread dot name. Kemudian kita stop di sini. Ini udah, coba kita running teman-teman ya. Ini masih proses building, kayaknya nggak lama sih kalau kita pakai IDE. Kalau teman-teman mau download IntelliJ IDE-nya bisa lewat websitenya langsung ya, nanti saya taruh link buat download di bawah. Ini kayaknya berbayar sih, cuman kalau teman-teman pakai GitHub for Student ya, ntar ada kayak semacam apa sih, student packs gitu, jadi nggak bayar gitu. Oke, ini masih proses building, lumayan lama. Tunggu aja sampai selesai. Lama sekali ya. Jadi kalau habis kita nyoba di sini, nanti kita coba single thread konteksnya ya, materi buildnya kan di sini nih. Di sini builder thread, nanti kita coba setelah ini selesai dijalanin, cuman bisa selesai. Ini ngaruh nggak seberapa quick dulu. Oke, ini udah jalan teman-teman, sorry agak lama ya. Jadi pertama itu dia berjalan di thread main, kemudian karena kita delay di sini, maka dia akan beralih ke thread yang memproses function delay ini, yaitu di default executor gitu. Itu contoh dari dispatcher unconfined. Kemudian kita akan coba yang builder thread ini ya, dari single thread context. Jadi yang bersama sih di sini kita coba bikin variabel aja, misalnya
file dispatcher gitu sama dengan ini kita close dulu, new fixed bukan ini, new single thread context, kita kasih nama misalnya my thread gitu, my thread gini. Kemudian launch ini kita ganti dengan variable dispatcher itu kayak gini ya. Ini masih sama dalamnya. Ini coba kita running lagi. Semoga nggak lama ya runningnya ya. Jadi kita tuh membuat dispatcher sendiri dengan tipenya itu single thread ya. Jadi dia tuh akan berpindah ke thread yang lain gitu. Dia masih menggunakan thread yang sama, yaitu my thread ini. Tuh, dia starting di my thread dan dia resembling di my thread. Itu contoh dari new single thread context. Kemudian kalau teman-teman mau nyoba lagi nih, misalnya new fixed thread pool, maka dia perlu parameter lagi, yaitu sebuah string ya. Misalnya kita kasih 2 deh ini. Ketika kita coba running lagi ya, yaitu akan berpindah ke antara dua thread ini nih, karena ada dua thread ya, sesuai dengan parameternya. Itu dia di my thread 1 dan berikutnya ada di my thread 2. Jadi ini dijalankan di thread 1 dan ini dijalankan di my thread 2 gitu. Itu sebenarnya untuk video ini singkat saja karena itu memang materi kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan dadah.